dan ibu-ibu sekalian, kepada kami apresiasi setinggi-tingginya. Tentunya kami sebagai wakil rakyat, Bapak Ibu sekalian, salah satu tugas kami adalah mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat yang hari ini sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu sekalian mesti pahami ada mekanisme-mekanisme yang kita harus melalui, Pak. Ada beberapa persyaratan-persyaratan juga yang harus kita lalui juga untuk bagaimana bisa mengakomodir apa aspirasi dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Insya Allah nanti Komisi 6 di bawah pimpinan Mas Adi Sulisto nanti akan ditindaklanjuti, apapun tindaklanjuti itu nanti akan kita diskusikan dalam internal. Namun Bapak-Ibu sekalian, saya ada sedikit pertanyaan, izin pimpinan untuk interaktif kepada pedagang baju bekas. Bapak paham ya Pak ya, ada peraturan Permendak nomor 40 tahun 2022, itu jelas menyatakan bahwa barang impor pakaian bekas itu dilarang. Paham ya Pak ya? Yang dilarang adalah pakaian bekas yang dilarang. Gitu. Nah, di situ hari ini akan diberantas oleh Pak Menteri Purbaya karena beliau yang membawahi Bea Cukai. Karena tadi Bapak juga sampaikan bahwa Bea Cukai lah pintu masuk dari pakaian-pakaian ilegal. Saya bisa sebut ilegal Pak ya, karena sudah dilarang di Permendak nomor 40 tahun 2022. Dan tentu ini dampaknya sangat besar sekali Bapak. Mungkin yang di Bandung ada 1.000 pedagang Pak ya. Kami punya data total seluruh Indonesia itu sekitar 29.000 Pak pedagang barang baju bekas yang terdampak hari ini karena dilarangnya barang ilegal masuk ke Indonesia, dan itu barang ilegal Pak ya. Nah, pertanyaan saya simpel dan sangat clear sekali. Pertanyaan saya gini Pak, kalau barang kan yang dilarang kan barang dagangnya Pak ya, bukan bapaknya. Bapak nggak pernah dilarang, Bapak dagang baju bekas silahkan gitu. Yang dilarang adalah barang ilegalnya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalnya Bapak barang ilegal yang ilegal Pak ya, barangnya diganti dengan barang legal, itu Bapak bisa nggak berdagang dan mau nggak berdagang dengan barang legal? Barang legal tuh banyak Pak. Ada barang jadi, ada barang lokal, ada barang industri dalam negeri gitu. Karena saya termasuk orang yang aktif sekali dengan masalah thrifting ini, dan kami udah komunikasi dengan Menteri UMKM Pak. Mereka udah mempersiapkan 1.300 barang atau brand atau merek yang akan diperdagangkan kepada pedagang-pedagang baju bekas ini gitu. Dan mereka juga udah mempersiapkan skema-skema bisnis Pak untuk bagaimana pedagang-pedagang baju bekas ini terus bisa berdagang tidak berhenti karena adanya Permendak nomor 40 tahun 2022 Pak. Nah, pertanyaan saya sesimpel itu Pak. Kalau Bapak diberikan akses atau keringanan atau kemudahan dari Kementerian UMKM untuk berdagang barang bekas tapi barangnya barang legal Pak. Barang legal ini artinya barang Indonesia gitu. Dengan berbasis kalau kita berdagang barang lokal, itu kita kan bangga dengan barang kita sendiri Pak. Daripada kita mendagangkan barang impor ilegal, udah ilegal, bukan produksi kita lagi. Apa yang kita bisa harapkan dari itu Pak? Nah, kalau pakai barang lokal, apakah Bapak mau dan bisa nggak Pak? Itu pertanyaan saya, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Budi Sulistiono Kanang. Terima kasih, Tua. Saya mencoba satu persatu dari 3 klaster, terutama tentang pertama kebijakan tentang perdagangan baju bekas. Kalau kita mau meruntun baju bekas ini memang mulai tahun 90-an. Ini sudah ada di mana-mana, gerainya ada di mana-mana. Nah, sekarang yang kita urai apakah munculnya baju bekas ini dengan undang-undang yang baru atau aturan baru ini menjadi korban, apakah tekstil menjadi korban atau keuangan negara menjadi korban. Ini harus diduduk bersama Pak. Karena kalau kita bicara tekstil,
sebenarnya tekstil ini bukan artinya ambruknya tekstil di Indonesia, UMKM, rumahan, industri rumahan ini bukan baju bekas. Tapi justru impor baju baru yang dumping, Pak, dari berbagai negara, termasuk Cina. Baju-baju batik itu sudah